Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi membacanya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu penyesalan dia yang mempermainkan hati dan cintamu. Penyesalan dia yang mempermainkan hati dan cintamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi apa? Ingat, pembacaan untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu juga pas sama kamu ya. Jadi kalau nggak cocok ya santai aja, masih aja juga pembacaan-pembacaan di esok hari dan hari-hari sebelumnya mungkin bisa kamu cek ada yang lebih cocok buat kamu ya. Atau kalau mau cocok banget silahkan personal reading aja. Oke? Kita hari ini akan membaca tentang penyesalan dia yang mempermainkan hati dan cinta kamu. Ada energi apa teman-teman di sini? Seseorang yang ternyata punya banyak penyesalan karena telah mempermainkan hati sama cinta kamu ini, punya banyak sekali kenangan dan memori sama kamu. Artinya kalian itu mungkin sudah banyak melewati banyak hal bareng-bareng. Juga kalau masalah waktu juga mungkin udah sama-sama, udah lama lah ya. Kalau yang Sora lihat di sini adalah sudah lama waktu yang dilalui bersama-sama. Mungkin ada yang tahunan gitu loh ya. Dan di sini kenangan-kenangan itu adalah sesuatu yang masih terus tersimpan di dalam memorinya dia gitu ya. Nah, di satu sisi kenangan-kenangan atau hal-hal yang telah berlalu di antara kalian ya, itu kan otomatis menjadi sesuatu yang ada di dalam pikirannya dia. Nah, ini menjadi sesuatu yang terbayang-bayang ya teman-teman, dan sesuatu yang terkenang-kenang ya, dimana hal ini juga yang mendorong dia untuk jadi kayak, aku tuh bisa banyak perenungan atau bisa banyak pembelajaran dari apa yang telah terjadi sebelumnya ya. Jadi orang yang teringat terus sama kenangan yang udah terjadi, dan itu yang membuat dia tuh jadi punya sudut pandang yang lain. Atau di sini ada juga yang akhirnya banyak menilik ke masa lalu teman-teman, artinya ya. Nah, orang ini adalah orang yang mungkin sekali punya koneksi secara jiwa sama kamu. Ya, orang yang punya koneksi secara jiwa sama kamu. Di sini juga ada hubungan yang kalau Sora lihat itu hubungan yang formal, hubungan yang kuat di sana. Mungkin ada yang pernikahan, mungkin ada yang sudah ke arah pernikahan, pertunangan dan sebagainya ya teman-teman. Nah, orang ini bisa saja banyak belajar tentang apa sih konsepnya koneksi, apa sih konsepnya cinta sejati dengan adanya ikatan sama kamu atau relationship sama kamu ya. Di sini ini juga sangat mungkin banget ya teman-teman, orang ini itu bisa saja mengalami satu situasi di mana cinta itu seperti bukan sesuatu yang abadi untuk dia, dan dia belajar bagaimana cinta itu abadi. Mungkin dari bagaimana koneksi masih tetap ada sekarang, bagaimana kenangan masih tetap kuat yang ada teman-teman sekarang di sana ya. Dan di sini ini kuat teman-teman, energi dari seseorang yang telah berpisah sama kamu ya. Dan energi perpisahan dari hubungan atau koneksi yang sudah sangat kuat, apalagi memori-memori hubungan yang sakral dan sebagainya, itu membawa suatu kesedihan tersendiri buat dia. Jadi ada penyesalan di sini, ada kesedihan, ada pahit, ada luka, ada kecewa, dan ada memori tentang kangen sama kamu. Artinya dia yang mempermainkan mungkin hati sama perasaan kamu ini, sekarang tuh jadinya sering banget kepikiran kamu ya, rindu sama kebersamaan kalian, rindu sama saat-saat indah kalian sama-sama gitu loh ya. Dan terakhiran ini kalau Sora rasain ya, dia itu semakin sering banget mikirin soal kamu gitu loh ya, lagi galau-galaunya mikirin soal kamu. Dan di sini ada ketakutan dia soal ke depan tuh mau gimana, secara dia personal, hubungan dia kalau nggak ada kamu gimana dan sebagainya ya. Ternyata perpisahan secara fisik itu tidak membawa terhadap satu putusnya hubungan koneksi. Artinya orang ini menyadari nih teman-teman ya, meskipun kalian mungkin tidak bersama-sama, tapi di sini ada koneksi jiwa yang kuat ya. Ada ada koneksi yang tetap ada di sana, dekat selalu ya, karena ada koneksi dari belahan jiwa. Dan di sini orang ini juga terus dihantui oleh energi pengkhianatan
Ya, artinya teman-teman, orang ini mungkin saja mempermainkan cinta dan hati kamu itu karena dia itu mengkhianati kamu dari belakang, ya, menusuk kamu dari belakang, pura-pura, bohong, manipulasi, ada yang dia tutupin tapi lalu ternyata kemudian terungkap, ya. Jadi begitu banyak sakit, ya, seperti ditusuk gitu, ya. Tapi sekarang dia itu seperti merasakan sakit juga. Mungkin dia tidak merasakan dikhianati gitu loh, ya. Tapi sekarang dia merasakan kesedihan, luka dari yang namanya perpisahan dan kehilangan, ya. Makanya kalau Sora bilang di sini gitu loh, ya, orang ini itu backstabbing kamu sekarang merasakan bahwa backstabbing itu kan salah satu seperti permainan, ya, buat dia gitu loh, ya. Mungkin dia tidak menganggap sebelumnya serius dan ada sisi playful dan sebagainya gitu, ya, teman-teman. Kita sekarang coba lihat di sini. Oke, siapakah orang ini dan bagaimana, ya, permainan cinta yang selama ini udah dilakukan sama dia, oke? Teman-teman, orang ini adalah orang yang selalu bingung, ya, orang yang selalu bingung arahnya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke A, mau ke B, mau ke Z gitu, ya. Jadi orang yang selalu ngambang, ya. Jadi kayak dibilang ngiyain kamu enggak, dibilang enggakin kamu juga enggak. Nah, bingung kan? Jadi energi yang kayak kamu tuh banyak yang dalam posisi tuh kayak digantungin gitu, ya. Diputusin enggak, diseriusin juga mungkin enggak, itu ada. Disudahin enggak, tapi dimajuin juga enggak, ya. Paham, ya? Situasi yang selalu kayak digantungin, oke? Selain itu, orang ini adalah tipe yang seperti selalu menyediakan opsi, teman-teman. Ya. Jadi kayak, oh, nanti kalau aku sama kamu tapi ada opsi yang lain gitu, ya. Dia ada crossroads, jadi ada sesuatu jalan, atau selalu menyediakan backup plan lah bahasa kerennya, ya. Orang yang selalu bingung sama pilihannya, berada di persimpangan, ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dominan terjadi di dalam hubungan kalian. Dan orang ini adalah orang yang memberikan impresi hangat, impresi ceria. Dia juga kelihatan sebagai orang yang selalu bersemangat gitu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada yang morning person juga. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang sangat cinta sama keluarga dia sebenarnya, ya, sangat mengutamakan keluarga dia. Tapi di sini juga sangat kuat energi dari koneksi spiritual antara kamu sama orang ini. Itu ada di sini, teman-teman, ya. Nah, di sini salah satu kebingungan dan kebimbangan dia juga adalah salah satunya adalah karena faktor mungkin keluarga, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, orang ini ada beberapa yang lebih tua daripada kamu, ada yang lebih tua dari umur atau dari pemikiran, dan ini bisa saja orang yang kamu tidak menyangka bahwa dia bisa menjadi seseorang yang dalam tanda kutip pengkhianatan ke kamu, nyakitin kamu gitu, ya. Kenapa? Karena di sini orangnya itu kelihatan sebagai orang yang lembut, orangnya tulus, orangnya pendiam, orangnya pasif gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin lah, ya, gitu loh, dia menusuk dari belakang gitu loh. Itu impresi yang diberikan. Dan orang ini ada yang punya energi divine feminim, ya. Oke, energi pasif, energi lembut gitu loh, ya. Nah, sekarang kita mau lihat lebih lanjut lagi. Kenapa sih, teman-teman, ada energi dari penyesalan dia udah mempermainkan cinta dan perasaan kamu? Teman-teman, karena sekarang dia baru menyadari bahwa dia itu takut untuk kehilangan kamu. Kenapa? Gitu, ya. Orang ini tuh selama ini selalu mungkin kamu kejar gitu, ya. Jadi kamu selama ini tuh dia merasa di atas angin, selama ini kamu selalu ngejar-ngejar dia, kamu selalu ada buat dia gitu loh, ya. Jadi dia kayak menikmati untuk dikejar atau keterbutuhan kamu sama dia. Jadi kayak dia ngerasa, oh, aku tahu loh kamu bucin sama aku gitu, ya. Nah, tapi ternyata teman-teman, di sini tuh dia jadinya punya energi keterikatan sama kamu, bergantung sama kamu. Mungkin kamu selalu bantu dia, tolong dia, ada buat dia baik secara materi ataupun secara energi, teman-teman, ya. Dan teman-teman, orang ini tuh kayak mulai merasakan apa sih buah hasil resiko kalau berbohong atau kalau begitu banyak manipulasi. Di sini bisa saja yang kalau Sora lihat tuh di sini dia itu ngalamin buah karma dari perbuatan dia sendiri. Ada yang mungkin ngalamin kayak, oh, orang tuh jadi nggak percaya sama aku loh karena aku sering berbohong gitu loh, ya. Dia juga mungkin ketemu sama orang-orang yang akhirnya juga nggak terbuka sama dia, nggak jujur sama dia gitu loh, ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia tuh ngalamin banyak hal-hal yang dia tuh dijadikan opsi juga sama orang lain, apapun, dalam pekerjaan kayak dalam relationship gitu, ya. Dan teman-teman, kayak orang ini itu
berpura-pura sebenarnya. Dia tuh bisa saja berpura-pura dia nggak kenapa-napa. Berpura-pura dia baik-baik aja. Dia tidak menunjukkan. Sesungguhnya perasaan dia itu ngerasa bersalah setelah mempermainkan cinta kamu. Itu tidak ditujukan sama dia. Seolah-olah aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, teman-teman. Tapi sebenarnya orang ini di dalamnya hancur, teman-teman. Ya. Hancur gitu loh ya. Kenapa gitu loh ya? Karena apa? Dia sekarang kehilangan kan? Dia kehilangan orang yang benar-benar jadi belahan jiwa dia kehilangan semua kenangan manis kalian gitu loh ya. Dan di sini kayak dia itu jadinya banyak belajar gitu loh ya. Melalui kesalahan kemarin dia mempermainkan kamu, dia sekarang jadi melihat bahwa ini loh resiko kalau bohong, ini loh resiko kalau nggak jujur gitu loh ya. Dan di sini dia tuh kayak jadi banyak dapat pembelajaran, teman-teman. Ya, apa yang telah terjadi membawa dia kepada sebuah pembelajaran. Kita lebih lanjut ya, apa yang sebenarnya dia rasakan. Oke, kita coba lihat. Sebentar. Nah, aku lagi ambil kartunya. Yang sebenarnya dia rasakan. Oke, yang pertama teman-teman, waktu memang telah berlalu, namun memori tentangmu masih terus mengusikku. Jadi, orang yang dikejar-kejar sama memori, teman-teman. Memori tentang kangen, rindu, ngerasa bersalah gitu loh ya. Jadi campur aduk nih memorinya teman-teman di sini ya. Jadi nyesel dia. Kalau seandainya ini semua tidak terjadi, mungkin tidak akan jadi seperti ini gitu ya. Aku berlindung di balik playing victim. Aku sibuk menyalahkanmu atas segala situasi ini. Nah, dia nyesel teman-teman. Jadi di sini memang banyak yang mempermainkan kamu. Salah satunya adalah dia yang salah, tapi dia playing victim ya. Seolah-olah ini adalah salah kamu, berbalik arah, menyalahkan kamu atas segala situasi. Nah, ini semakin membuat dia ngerasa bersalah teman-teman ya. Andai bisa kutarik lagi kata-kataku kepadamu, kala itu aku dibakar marah dan ego memburu sih. Dan ketika dia mau mencoba melindungi dirinya dia sendiri teman-teman ya, karena mau cuci tangan dari kesalahan dia dan sebagainya, dia itu mengutapkan kata-kata yang menyakiti kamu, melukai kamu gitu loh ya. Padahal pada saat itu dia penuh dengan kemarahan dan ego teman-teman ya. Hatiku bimbang di persimpangan, memilih kamu atau dirinya, keduanya ku sayang sepenuh jiwa sih. Kebimbangan yang Sora bilang ada di depan sana itu ada gitu loh. Jadi sebenarnya dia itu persimpangan. Dia suka sama kamu, sayang sama kamu, tapi sayang juga sama yang lain. Tapi di sini kan itu kayak apa ya? Seperti dia itu serakah kan, greedy gitu loh. Dia mau semua, dia mau kamu, mau yang lain. Saat ini gimana perasaan dia ke kamu? Teman-teman, perasaan dia saat ini teman-teman, dia itu stres. Dia pingin bener-bener nyudahin stres dia ini. Artinya apa? Dia tuh resah teman-teman, gelisah, kepikiran terus sama kamu, kepikiran terus apa yang sudah terjadi ya. Oke. Sementara hasrat dia sama kamu masih sangat kuat teman-teman. Hasrat sangat kuat. Ada hasrat emosi menarik terus buat dia datang ke kamu ya. Dan dia nggak balance teman-teman, dia kehilangan balance-nya gitu ya. Jadi dia tuh kayak nggak bisa fokus, nggak bisa balance gitu ya. Dan segala sesuatunya tuh jadi nggak apa ya, kalau Sora bilang ya, dia tuh nggak grounding gitu ya, ngawang-ngawang gitu ya, nggak fokus. Dan di sini teman-teman, dia itu kayak punya karmic relationship sama kamu, kayak susah banget mau lepasin teman-teman ya. Jadi kayak belum bisa letting go kamu di sini. Oke. Ego dan kesombongan menjadi tembok yang aku bangun untuk bertahan dari butuh akan dirimu. Nah, orang ini nahan-nahanin teman-teman. Nahan-nahanin dengan ego, dengan sombong, kalau sebenarnya dia itu butuh sama kamu. Kan kita udah bilang di awal, kalau dia punya ketergantungan yang sangat kuat, ya teman-teman. Sebenarnya dia butuh, cuma dia bangun aja tuh ego sama sombongnya dia. Darimu aku belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang pria atau wanita. Jadi sebenarnya kamu tuh udah banyak banget kasih dia contoh bagaimana harus jadi gentleman dan gentlewati gitu ya. Dan permainan cinta itu bukanlah seorang perilaku gentleman dan gentlewati ya, karena cinta itu bukan mainan gitu loh. Jadi kayak dia bohongin kamu, nipu kamu, itu kan kayak strategi permainan gitu loh ya. Sebuah kehilangan membuatku mempelajari makna dari dalamnya arti sebuah kehadiran sih. Ketika sekarang sudah tidak ada kamu, kehadiran kamu ternyata sangat berarti buat dia. Kehilangan sangat mendalam, ternyata kamu punya makna sangat besar untuk dia. Kupikir mudah mencari penggantimu, nyatanya tak ada yang sungguh-sungguh kuat dan tangguh seperti kamu ya. Ada yang lain nggak Sora? Ada, kemungkinan besar sangat mungkin ada, tapi kuat nggak?
Tangguh nggak? Seperti kamu nggak chemistry-nya? Itu kan nggak sama ya. Oke, orang ini berusaha cari perhatian, have fun sama teman-temannya ya teman-teman. Oke, kalau yang Sora lihat di sini memang orangnya playful banget ya. Kalau yang Sora lihat di sini, tapi ternyata itu nggak cukup, not enough gitu ya. Bersenang-senang itu ternyata tidak merubah kenyataan kalau kamu itu tidak tergantikan, perasaan dia butuh kamu masih sangat ada. Dia pingin awal yang baru, teman-teman. Pingin rekindle. Dia tuh kayak berubah pikiran, gitu loh. Aku berubah pikiran. Aku pingin kita bisa sama-sama lagi, gitu loh ya. Pesonamu masih menarik gelora jiwaku. Anganku masih terbelenggu hasrat memilikimu. Tuh kan. Jiwanya dia masih pingin kamu. Terbelenggu hasrat, dia pingin memiliki kamu, teman-teman. Jadi orang yang memang belum bisa melepaskan kamu. Belum bisa let go kamu. Ya. Kamu pelarianku saat aku sepi dan sendirian. Aku butuh pundakmu untuk bersandar dan bantuan tanganmu. Kamu pelarian saat aku sepi dan sendirian. Orang ini kesepian, teman-teman. Ya, kesepian, sendirian. Dia butuh pundak kamu untuk bersandar, butuh tangan kamu untuk nolong. Kan Sora udah bilang, ketergantungan yang sangat dalam. Ya. Jadi yang akan dia lakukan adalah berusaha membuat awal yang baru ke kamu. Yang apa yang akan coba dia lakukan ke kamu? Hati, hearts, letter, store. Teman-teman, akan sangat mungkin dia datang menawarkan cinta kembali sama kamu, berusaha komunikasi lagi ke kamu, berusaha datang lagi ke kamu, teman-teman. Ini kapan kalau udah stroke? Segera. Ini hitungan mingguan juga udah ada pergerakan dari dia yang dia inginkan. Tuh kan, dia merasa aku harusnya ngambil keputusan yang lebih sehat. Keputusan yang sehat itu siapa? Ya keputusan yang sehat aku itu kamu, gitu loh. Udah jelas yang udah pasti bisa bikin aku bahagia, udah pasti bisa menuhin hasrat aku, gitu loh ya. Oke. Tuh. Ya. Orang ini tuh kayak berusaha untuk melepaskan diri dari orang ketiga, ya. Berusaha melepaskan diri dari orang ketiga. Ternyata dibanding-bandingin gitu ya. Ternyata kamu lebih baik dari yang lain. Kak Sora, dia sangat mungkin nggak nanti balik ngulang lagi ya. Kalau dia balik lagi ngulang lagi kan aku capek gitu kan ya pertanyaannya gitu ya. Oke, ada Anchor, Moon. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, niat dia itu sudah cukup apa ya? Kalau Sora di sini ada satu niatan dan intuisi dia untuk berusaha ya bertahan yang terbaik. Ya, artinya niatnya ada, teman-teman. Niat dasarnya dia ada, gitu loh ya. Tapi kita coba lihat ya, nasihat atau masukan untuk kamu apa? Teman-teman, pikirlah dulu segala kondisi dan situasinya. Ya, jadi gini, coba track back lagi kembali apa yang sudah terjadi sebelumnya, gitu loh ya, teman-teman. Lihat situasi dan kondisinya juga. Seperti apa sebenarnya di depan mata. Kasih waktu, teman-teman. Ya, artinya kalaupun dia kembali bukan serta-merta cuman langsung diterima begitu saja. Lihat progresnya, teman-teman. Lihat progresnya, lihat kondisinya, lihat depan mata sendiri dengan objektif gitu ya. Kalau dari kartunya Sora. Oke? Di sini, teman-teman, bikinlah batasan yang jelas gitu loh ya. Artinya apa? Kalau memang kamu mau menguji dia dulu, kasihlah batasan yang jelas, kasih aturan yang jelas gitu loh ya. Kamu tuh maunya seperti apa? Dia tuh mesti gimana gitu loh ya. Kalau memang kamu ngerasa kayak nggak, aku ngerasa kamu harus dibetulin dulu ya, biarkan dia betulin diri dulu gitu ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini. Ship. Clover. Ada progres, teman-teman. Di sini kalau Sora ada sangat mungkin banget progres untuk dia berubah. Tapi ini adalah namanya shift, masih ada progres panjang, teman-teman. Jadi nggak apa ya bahasa aku ya. Nggak langsung jadi gitu loh progresnya ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ada nggak kesempatan? Ada Clover di sini. Ada kesempatan, tapi itu butuh proses panjang. Ada shift, jalanin dulu, proses dulu, timing dulu. Kasih waktu gitu ya, observasi gitu loh ya, biar dia tunjukin dulu. Jadi bukan serta-merta kayak langsung dihakimi ya, dia datang langsung dihakimi. Kamu kan nggak mungkin berubah atau kamu pasti berubah. Kasih waktu dan nanti setelah waktu kamu akan objektif bisa menilai gitu ya. Sementara itu teman-teman, kamu tetap waspada. Di sini ada kartu enable. Jadi jangan sampai kamu dimanfaatin atau kamu dipergunain gitu. Kamu tetap bijak gitu loh. Pikir sesuai dengan kondisi dan keadaan ya. Kalau menurut Sora, kalau kamu masih mau sama dia gitu loh ya, supaya kamu tahu
seberapa settle sih pemikiran dia. Kalau memang merasa butuh nih ya Kak Sora, dia kayaknya pikirannya error apa segala macam, ya udah ayo terapi, ke konsultan, ke pemuka agama, apa yang bisa dilakukan. Kalau dia cinta sama kamu, dia akan ngelakuin itu kok. Cuman kasih waktu ya. Jadi nggak usah langsung terburu-buru. Oke, yang penting ada langkah nyata dari dia untuk dia lakuin gitu. Kalau sholat di sini lihat ada mau sih, ada keinginan gitu loh. Intuisi kamu juga tahu, dia juga ada keinginan gitu loh ya. Nah, untuk melepas energi negatifnya mungkin perlu untuk di cleansing dengan piramid clear quartz ya. Dari batu clear quartz asli yang sudah di booster dengan energi untuk healing, lepas energi negatif, bisa ditaruh di tempat kerja, bisa ditaruh ke tempat tidur, bantu lepasin energi negatif ya. Ini bisa juga buat digenggam pada saat meditasi untuk melepaskan energi negatif. Pikiran worry ya, keseimbangan juga bisa teman-teman. Nyembuhin mental sama jiwa. Harga 200 atau 220 ribu, bukan batu kristal biasa karena udah diprogram. Yang ini adalah kupu-kupu. Nah, yang kupu-kupu ini harganya itu 195 ribu. Ada yang untuk energi penyembuhan cakra hati, energi cahaya, dan trauma berulang ya. Khususnya yang marah-marah emosi terus-terusan tuh boleh banget. Oke? Semua sama pemesanan di Instagram Sora @sora_tarot, termasuk kalau mau personal reading juga ada di sana. Kita coba lihat ya. Astrologi kuat yang akan hadir. Gemini, Leo. Cek Sun Moon Rising ya. Virgo, Scorpio, Libra. Kita coba satu lagi. Sagittarius. Dicek ya, Sun Moon Rising Venus. Sekarang kita coba alfabet sih. Oke, teman-teman stay tune ya. Jangan langsung tutup dulu karena habis ini kita masih ada nasihat dari buku yang akan Sora coba bacain. Ada I, B, T, M, H, V, Z, G, M, Z, P, F, Y, M, B, dan D. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Sora tambahin dikit lagi. Ada W dan ada A. Bentar ya. 1, 2, 3 pause. Oke, hari ini pesannya adalah harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Sebaliknya, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Oke, teman-teman, jadi di sini ya lihat aja kenyataan seperti apa. Walaupun kadang-kadang kenyataan tidak sesuai harapan kita harus tetap bisa menerima, ya. Dan sebaliknya, oke, kenyataan tidak selalu sesuai sama harapan juga, ya nggak apa-apa gitu loh. Yang paling penting adalah kenyataan. Sadar untuk terima bahwa kenyataan yang ada itu harus diterima dengan lapang dada apapun yang terjadi. Kalau dia banyak menyakiti, maafkan juga. Kalau kamu nggak mau sama dia pun, yang penting kamu sudah positif dan lanjutkan hidup kamu. Sora yakin kok, walaupun kamu belum dapat pasangan, tapi hal-hal baik akan datang ke hidup kamu. Paling enggak kamu nggak sakit secara mental ataupun secara jiwa ataupun secara fisik karena menyimpan emosi yang buruk. Terima kasih. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Dukungan kamu sangat berarti. Jangan lupa tuliskan ya hal-hal positif di kolom komentar. Dan jangan lupa Sora tunggu super stikernya di bawah untuk bantuan pengembangan YouTube channel.